Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketemu lagi ya di Padepokan Patrap. Insyaallah tanggal 19-20 Desember ini 2015 kita akan mengadakan pelatihan sadar Allah ya di tempat ini. Baik, tempat yang nyaman, tempat yang cukup bagi saya cukup menyenangkan ini. Saya akan memberikan materi-materi tentang sadar Allah atau menuju kepada kesadaran Allah. Nah, sadar Allah itu kita sering sebut juga dengan ihsan ya. Oke, baik. Kita sudah Islam, sudah ihsan, sudah iman. Ya, ada beberapa dari saudara-saudara muslim kita yang masih kesulitan untuk menjalankan ihsan. Ihsan ini selalu bersama Allah, ihsan ini selalu diliputi Allah, ihsan ini selalu bersama Allah. Jadi kita latihan bagaimana kita sadar Allah non-stop ya, kita belajar untuk bisa non-stop 24 jam bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, tentunya namanya belajar kita berproses. Mungkin ya kita nanti latihan dari yang paling ringan. Jika belum sadar ya kita belajar sadar. Jika sudah sadar bagaimana bisa mengistiqomahkan sadar kita. Nah, sadar Allah ini merupakan aktivasi daripada keadaan kejiwaan kita, di mana kita itu menyadari hal yang gaib ya. Yang gaib itu hanya bisa disadari. Gaib nggak bisa dilihat, gaib nggak bisa dipikir, gaib nggak bisa dirasakan. Baik, tapi gaib ini bisa disadari. Nah, Allah ini adalah maha gaib. Selama kita belum mengenal Allah, maka Allah ini gaib. Nah, nanti suatu saat ketika kita sudah mengenal Allah, sudah sadar Allah, maka Allah itu bersifat az-zahir. Nah, ya. Baik, ini menarik karena sifat Allah memang al-batinu dan az-zahiru. Baik. Nah, selama satu hari saya akan bukan sehari ya, 2 hari 1 malam. Ya, meskipun kita mulai sore, Sabtu sore, kita selesai di Minggu siang. Ya, pada Sabtu pagi, Sabtu malam kita akan membicarakan masalah sadar Allah dari sudut psikologi ya, dari sudut psikologi bagaimana, kemudian secara Quran bagaimana kita matchkan, kita satukan sehingga kita menjadi lebih paham tentang sadar Allah ini ya. Sadar ini bukan ingat, sadar ini bukan aktivitas otak, sadar ini adalah aktivitas jiwa kita, jiwa yang sadar ya. Baik, kemudian di malam hari jika memungkinkan itu kita akan belajar yang namanya patrap ya. Patrap ini adalah satu metode yang saya pelajari dari beliau, Bapak Haji Samutomo Banyuwangi. Beliau mengajarkan patrap. Nah, ini ternyata ya cukup efektif bagi saya untuk memberikan satu bekal kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada paginya setelah sholat subuh kita akan latihan bagaimana sadar Allah ketika jalan, olahraga, ya sambil aktivitas pagi gitu. Tetap kita latih kesadaran kita sampai nanti pukul 7 istirahat, makan, kemudian pukul 8 kita mulai lagi dengan aplikasi sadar Allah itu ketika zikir ya. Jadi bagaimana zikir kita ini bisa bermakna, zikir kita ini bisa berdampak kepada ketenangan jiwa, zikir kita bisa meningkatkan kesadaran spiritual kita, di mana zikir kita bisa berdampak secara signifikan kepada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian setelah istirahat, snack pagi, kita lanjut lagi dengan aplikasi sadar Allah di dalam sholat. Inti dari sholat khusyuk itu ada di sadar Allah ini, bukan yang lain. Dan
Bagi yang sudah belajar sholat khusyuk boleh ditanya, pasti kesulitannya adalah bagaimana bisa konsentrasi, bagaimana pikiran bisa fokus. Nah, ternyata kuncinya ada di sadar. Ketika kita sadar Allah, maka pikiran bisa fokus. Nah, peserta boleh tinggal di Padepokan, sudah kami sediakan gazebo untuk tempat tidur, ada musola, kemudian ada pendopo. Bagi yang ingin di hotel juga dekat dengan hotel, bagi yang di kos-kosan pun juga ada kos-kosan lebih murah. Ya, baik, silahkan. Nyamannya bagaimana? Selain itu peserta juga mendapatkan kaos zikir nafas, ya, untuk aktivitas pagi di hari Minggunya. Kemudian kalender 2016, kemudian seminar kit, ada pulpen, ada buku, dan mendapatkan buku zikir nafas tulisan saya. Baik, pendaftaran silahkan ke Pak Agung di, nomornya lupa saya, ya, silahkan aja Pak Agung, atau di www.solospiritislam.com. Ya, semoga kita dimudahkan Allah untuk mencapai kesadaran ini, ya. Baik, saya kira cukup sekian. Kami tunggu keikutsertaan Anda, terutama yang betul-betul berminat untuk selalu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam ibadah maupun di dalam keseharian. Demikian dari saya. Insya Allah saya yang akan menjadi trainer tunggalnya. Kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi di tempat saya, bisa belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.